Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai pembentukan dan pemutusan ikatan kovalen pada senyawa hidrokarbon. Nah, ini merupakan ujian tengah semester mata kuliah kimia organik fisik semester. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Sinta Indah Kusuma dengan NIM 3211191005. Saja. Di sini ada pengertian ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan kimia yang terbentuk karena terjadinya ikatan antara atom logam dengan atom non-logam lainnya karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron. Dengan cara pemakaiannya melibatkan memenuhi kaidah oktet atau duplet. Di sini juga untuk mencapai kestabilan unsur-unsur logam dan logam cenderung membentuk senyawa ionik melalui pelepasan dan penerimaan elektron. Nah, banyak senyawa yang terbentuk dari gabungan unsur-unsur non-logam. Nah, bagaimana untuk unsur-unsur non-logam tersebut berikatan? Nah, menurut Lewis, atom-atom non-logam dapat membentuk ikatan dengan atom-atom non-logam lainnya dengan cara melalui ikatan kovalen. Nah, selanjutnya di sini berdasarkan jumlah pasangan elektron, ikatan yang terbentuk ikatan kovalen dibagi menjadi 3, yaitu ada ikatan kovalen tunggal, ada ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Di sini ada masing-masing pengertiannya. Ikatan kovalen tunggal yaitu ikatan kovalen yang terjadi karena tiap unsur menyumbangkan satu elektron untuk digunakan secara bersama-sama dalam ikatannya. Nah, sedangkan ikatan kovalen rangkap 2 yaitu unsurnya menyumbangkan 2 elektron untuk digunakan bersama-sama dalam ikatan. Sedangkan ikatan kovalen rangkap 3 itu setiap unsurnya menyumbangkan 3 elektron untuk digunakan bersama-sama dalam ikatannya. Langsung saja ke contoh ikatan, macam-macam ikatannya. Itu yang pertama ada contoh ikatan kovalen tunggal. Ini ikatan kovalen tunggal yang terjadi antara atom hidrogen bernomor 1 dengan atom karbon bernomor 6 dalam senyawa CH4 Nah, untuk hidrogen, konfigurasi elektronnya adalah 1 dengan lambang Lewisnya sebagai berikut. Nah, digambarkannya sebagai berikut. Untuk mencapai kestabilan, hidrogen memerlukan 1 elektron tambahan. Adapun untuk karbon, dengan nomor atom 6, konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 4, sehingga elektron valensinya berjumlah 4 dan lambang Lewisnya sebagai berikut. Untuk mencapai kestabilan atau supaya elektron valensinya menjadi 8, maka atom karbon memerlukan 4 elektron tambahan. Nah, dalam hal ini juga atom karbon akan stabil apabila berikatan dengan 4 atom hidrogen. Nah, di mana setiap atom elektron valensinya ini dari hidrogen dipasangkan dengan 1 elektron valensi dari karbon, sehingga dapat kita gambarkan 4 atom hidrogen berikatan dengan 1 karbon menghasilkan senyawa dengan rumus Lewis ini sebagai berikut. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya dilihat dari gambar bahwa 1 elektron valensi dari hidrogen berikatan dengan 1 elektron valensi dari karbon membentuk 1 pasang elektron ikatan. Nah, ikatan inilah yang disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Nah, dalam senyawa ini terdapat 4 kovalen tunggal, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah berikatan dengan cara ini, nah keempat atom ini
Keempat atom hidrogen ini menjadi stabil karena memiliki dua elektron. Misalnya untuk hidrogen jumlah elektronnya adalah 1 dan 2 untuk karbon. Nah, menjadi stabil karena memiliki 8 elektron Nah, berikutnya setiap satu pasang elektron ini berikatan dinyatakan dengan satu garis sehingga rumus struktur yang dibentuk dapat digambarkan sebagai berikut. Dan juga rumus molekulnya adalah CH4. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada ikatan kovalen rangkap 2. Nah, ikatan kovalen rangkap 2 di sini ikatan kovalen rangkap 2 yang terjadi antara atom C nomor atomnya 6 dan atom H nomor atomnya 1 dalam senyawa C2H4. Di sini ada konfigurasi elektron C yaitu 6 dan H yaitu 1 dan C 2 dan 4 memerlukan 4 atom dengan lambang realisnya sebagai berikut. Nah, C ini memerlukan 4 elektron untuk mencapai kestabilan oktet atau 8. Nah, untuk H1 memerlukan 1 elektron untuk mencapai kestabilan duplet atau 2. Nah, pertama di sini ada atom H1 dan atom H2 stabil dengan berikatan dengan atom C1 sehingga atom C1 masih memerlukan 2 atom elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, begitu juga dengan atom H3 dan atom H4. Di sini atom H3 dan atom H4 berikatan dengan C2 sehingga atom C2 di sini juga masih memerlukan 2 elektron. Nah, oleh karena itu atom C1 dan atom C2 saling berikatan untuk mencapai kestabilan oktet atau mencapai kestabilan 8. Nah, dari gambar struktur Lewis di sini dapat dilihat bahwa senyawa C2H4 terdapat 1 ikatan kovalen rangkap 2 dan 4 ikatan kovalen rangkap 2. Di sini ada rumus strukturnya dan di sini ada rumus Lewisnya. Rumus Lewis senyawanya. Ini rumus strukturnya ada sebagai berikut. Selanjutnya contoh ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 yang terjadi antara atom C nomor 6 dan atom H nomor atomnya 1. Dalam senyawa dalam senyawa C2H4. Nah, di sini ada itu nomor atomnya C itu nomor atomnya 6, berarti konfigurasinya 2 dan 4. Sedangkan hidrogen itu nomor atomnya 1, berarti elektron valensinya 1. Nah, lalu di sini C-nya 2 dan H-nya 2. Nah, kalau jumlah unsurnya sama dalam senyawa, maka kita lihat dulu yang paling tinggi elektron valensinya. Di sini adalah C. Nah, pertama itu menentukan atom pusat berdasarkan banyaknya jumlah unsur. Nah, yang kedua itu menentukan atom pusat berdasarkan besarnya elektron valensi. Nah, maka konfigurasinya di sini 4 elektron valensi C. Nah, itu lebih besar daripada elektron valensi H. Nah, maka C akan jadi atom pusat atau atom yang berada di tengah-tengah. C yang keduanya itu. Nah, kemudian, nah pertama di sini atom H1 stabil membentuk duplet dengan berikatan dengan atom C1. Sehingga atom C1 ini memerlukan 3 elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, begitupun pada atom H2 stabil berikatan dengan C2 sehingga C2 juga memerlukan
3 elektron. Oleh karena itu, atom C1 dan atom C2 itu saling berikatan untuk mencapai kestabilan oktet. Nah, digambarkan struktur Lewisnya seperti ini. Dapat dilihat bahwa senyawa C2 dan C2H2 terdapat satu ikatan kovalen rangkap 3 dan dua ikatan kovalen rangkap tunggal. Nah, ini rumus strukturnya. Nah, senyawa hidrokarbon ini memiliki ikatan kovalen rangkap 3 adalah senyawa yang tergolong pada alkuna. Dan alkuna ini adalah senyawa hidrokarbon yang tak jenuh dengan ikatan rangkap 3. Selanjutnya ada pemutusan ikatan kovalen. Nah, di sini pemutusan ikatan kovalen terjadi secara dua yang umum. Ada secara umumnya ada dua klasifikasi untuk pemutusan ikatannya. Yang pertama ada pemutusan ikatan secara homofilik dan pemutusan secara heterolitik. Nah, kalau yang pertama ada pemutusan secara heterolitik. Nah, pemutusan secara heterolitik ini yakni adalah suatu pemutusan yang menghasilkan ion-ion. Nah, pemutusan ini yaitu pemutusan ikatan kovalen dengan salah satu pecahan mengambil kedua elektron atau sepasang elektron, sedangkan yang lainnya tidak mendapatkan elektron. Nah, heterolitik ini hasilnya adalah dua buah partikel yang bermuatan. Hasil pemecahan ini ada dua buah, yaitu anion yang bermuatan negatif dan kation yang bermuatan positif. Selanjutnya ada pemutusan secara homofilik. Itu pemutusan secara homofilik ini suatu pemutusan yang menghasilkan radikal bebas. Nah, pemutusan ini ikatan kovalennya antara dua atom terjadi dengan cara yang memungkinkan setiap atom mempertahankan satu elektronnya masing-masing. Nah, secara homofilik ini disebut juga sebagai radikal bebas, yaitu karena pemecahan ini simetris dan mengarah kepada pembentukan atom yang memiliki elektron yang tidak berpasangan. Nah, radikal bebas ini adalah dilambangkan dengan menempatkan di atas lambang atom, menempatkan tanda titik di atas lambang atom. Bisa dilihat di gambar. Ini ada atom dan di atasnya ada lambang radikal bebasnya dengan dilambangkan dengan lambang titik. Nah, terima kasih. Sekian dari paparan pembentukan dan pemutusan ikatan kovalen pada senyawa hidrokarbon. Nah, terima kasih. Maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.